Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Jelang pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melakukan pemetaan cuaca. Pemetaan cuaca ditujukan sebagai langkah antisipasi gangguan distribusi logistik pemilu akibat dari cuaca buruk yang berpotensi melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Mengingat KPU hanya mempunyai waktu 2 bulan untuk distribusi logistik ke semua wilayah di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengantisipasi potensi cuaca buruk jelang Pilkada Serentak 2024 pada November mendatang. Cuaca buruk menjadi ancaman sulit dalam distribusi logistik pemilu. Pasalnya, cuaca buruk berpotensi menyebabkan banjir dan akses jalan terputus, sehingga menghambat distribusi logistik pemilu sampai tepat waktu ke daerah tujuan. Tingginya gelombang air laut juga menjadi tantangan tersendiri bagi distribusi logistik ke wilayah terpencil, sehingga pemetaan cuaca dirasa sangat penting dalam memaksimalkan waktu yang dimiliki KPU dalam distribusi logistik pilkada. Anggota KPU Republik Indonesia Yulianto Sudrajat menilai jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sama menantangnya dengan pemilu presiden 2024 lalu, khususnya soal distribusi logistik di luar musim. Badan Pengawas Pemilihan Umum menegaskan pihaknya akan menguatkan dan memaksimalkan aspek pengawasan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada November mendatang. Salah satu aspek penting yang akan diawasi Bawaslu yakni menghindari terjadinya kompetisi politik yang tidak sehat. Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan akan menguatkan dan memaksimalkan aspek pengawasan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan salah satu aspek penting yang akan diawasi Bawaslu yakni menghindari terjadinya kompetisi politik yang tidak sehat atau tidak fair antara satu calon dengan calon lainnya. Walaupun ada catatan ya, tapi tetap wilayah Sumatera Barat, walaupun indeks kerawanan sedang ya, ada beberapa sedang tapi tidak menjadi tinggi, semoga tidak menjadi tinggi. Tapi kan kita masih proses sekarang untuk kerawanan pilkada. Apa upaya pencegahan kita, Pak? Pencegahannya pengawasan, kemudian pengawasan pencalonan, teman juga terus sekarang kita lihat teman-teman telah melakukan penertiban alat peraga. Kalau sosialisasi ya silahkan lah, tapi kalau alat peraganya terlalu banyak dipasang itu kan masyarakat protes. Berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 545 daerah. Sementara itu, Pilkada Provinsi akan dilaksanakan di 37 provinsi termasuk Papua. Penyelenggaraan pilkada di wilayah Papua akan dilaksanakan di Provinsi Papua, termasuk juga Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menetapkan wilayah Kresek Kabupaten Tangerang, Banten menjadi kampung santri. Penetapan itu ditandai dengan penandatanganan prasasti Kresek Kampung Santri sekaligus Puncak Gebiar Muharram 1446 Hijriah di Aula Syekh Astari. Dalam acara peringatan Gebiar Muharram 1446 Hijriah, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan penandatanganan prasasti Kresek Kampung Santri di Aula Syekh Astari, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Minggu 14 Juli 2024. Penandatanganan prasasti ini sekaligus ditetapkannya Kampung Santri yang dahulu merupakan tempat lahirnya orang nomor 2 di Indonesia. Di kesempatan itu, Wapres menyebut penetapan Kresek sebagai kampung santri tak lepas dari banyaknya pondok pesantren yang berdiri di wilayah tersebut. Ia berpesan agar penetapan Kresek menjadi kampung santri dapat menjadi motivasi agar pesantren-pesantren di Kresek berkontribusi bukan hanya di level kabupaten atau provinsi tetapi juga nasional. Saya kira kalau kita sekarang itu mensantrikan Kresek, maka kita harus mensantrikan Banten dan harus mensantrikan Indonesia. Maka saya bilang kita tidak perlu mengislamkan orang, tapi mensantrikan saja orang Islam. Cukup 90
8% jadi santri semua, itu sudah cukup itu. Ya benar kan? Makanya gerakan kita sekarang, gerakan santrinisasi dari Kresek untuk Banten dan Indonesia. Lebih lanjut, pada momen peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah ini, Wapres juga memaknai semangat hijrah menuju yang lebih baik, bukan melulu soal pindah secara fisik, melainkan juga soal pemikiran dan tindakan. Presiden Joko Widodo meminta petani untuk dapat memaksimalkan produktivitas kopi per hektar sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas kopi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya usai meninjau panen kopi di Lampung Barat pada Jumat 12 Juli 2024 lalu. Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas kopi di Indonesia. Salah satunya dengan meminta para petani untuk dapat menekankan peningkatan produktivitas per hektar. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya usai meninjau panen kopi di Lampung Barat pada Jumat 12 Juli 2024. Yang paling penting adalah produktivitas per hektarnya harus naik. Yang banyak masih 1 hektar 1 ton, 2 ton, harusnya bisa masuk ke 8 ton atau 9 ton, dan negara lain bisa di angka-angka itu. Jadi tugas kita bersama bagaimana membuat produktivitas per hektarnya menjadi naik drastis. Presiden juga menyebutkan hal tersebut dapat tercapai dengan adanya perawatan yang baik, pupuk yang baik, dan jarak tanam yang lebih rapat sehingga produktivitas bisa naik dan meningkatkan kesejahteraan petani. Saat ini Indonesia memiliki 1,2 juta hektar lahan kopi, baik Robusta ataupun Arabica, dan yang terbesar berada di Lampung Barat. Dengan luasnya lahan kopi di Indonesia dan harga kopi setiap tahunnya mengalami kenaikan, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertanian memberikan perhatian lebih terhadap produktivitas kopi. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.